Oke, saya mau tanya nih. Ini soalan pertama dia, macam mana tuh hari hari Tuhan boleh kana kasih kait hari Ahad? Di mana ba orang daku? Mana saya ba yang ikut? Kan orang bilang, kalau kita kasih tahu Beran, itu di mana kamu nampak ini hari Ahad ini hari Tuhan? Is. Seperti gitu. Di mana di dalam Alkitab ini hari Ahad ini disebut hari Tuhan. Jadi dia bilang di Wahyu 1 ayat 10. Kan? Jadi Wahyu 1 ayat 10 itu bilang nanti mana kitabnya Alkitab. Nah, jadi maksud dia itu yang kan hari Ahad. Kan karena rujuk kepada hari Ahad. Jadi orang ambil ini Wahyu 1:10 lah untuk kasih kait itu hari Ahad. Kan Ya. Itu kan hari perkaitannya di mana? hari Wahyu 1 ayat 10 dia bilang pada hari Tuhan, kau menguasai aku. Jadi dia bilang pada hari Tuhan, tapi dia tidak ada sebut itu hari adalah hari Ahad. Ya, tidak. Cuma dia cakap saja pada hari Tuhan itu hari Ahad. Pada beberapa abad kemudian ada ini early church fathers ini dia menulis pasal lama sebelum ini ramai sudah orang ini berhenti berbakti pada hari Ahad sebelum ini. Ramai sudah Kristen ini dia orang berkumpul pada hari Ahad. Nah, kan jadi apabila Raja Konstantin kasih istihar hari Ahad itu sebagai hari holiday kan di seluruh empire. Selepas Raja Emperor Konstantin memeluk agama Kristen, jadi dia kasih jadilah itu Kristen sebagai agama resmi Rome kan. Tetapi bila dia buat begitu, ramai orang di Empire Rome itu yang ikut itu agama Latin, agama vegan, berkumpul berbakti pada hari Ahad. Jadi bila dia istiar itu hari Ahad sebagai hari kudus dan dia kasih pindah itu hari kebaktian dari hari Sabtu ke hari Ahad. Kesal dia sebagai raja, dia sudah jadi ketua agama. Dia jadi ketua agama. Jadi dia kasih pindah. Kemudian itu early church fathers itu mau carilah alasan di dalam kitab di mana yang boleh support ini Bible lah. Ada Bible. Support. Supaya itu klaim dari Bible lah maksudnya. supaya yang kita orang berbakti pada hari Ahad itu ada support baik dari Alkitab. Jadi adalah ini early church fathers ini menulis dan memang kalau orang menulis ini otoritatif di dalam church dulu kan. Dia bilang hari dan especially bila itu Alkitab itu dari Greek diterjemah pergi Latin kan, pergi Latin. Jadi bila sampai itu Wahyu 1 ayat 10, dia translate itu and on the Lord's Day dari Greek pergi Latin, dia taruh bracket, dia taruh Sunday. Dan dia taruh footnote itu Bible Latin punya, yang dibuat dalam church. Itu musim 1, sehingga church kirim dari Greek di Latin. Oh, jadi maksudnya itu yang Sunday untuk Lord's Day terjemahan dari Greek di Latin baru dia taruh lah. Dia taruhlah di dalam di dalam Bible Latin itu hari Tuhan itu dia taruh paket Sunday. Tapi kalau scripture kita bilangkan kalau tino terjemahan awal itu Wahyu 1 ayat 10 memang tidak cakap. Jadi kalau sekarang ulah macam ada yang macam ada orang memang ada church gereja yang lain terus dia pakai itu ayat tapi dalam kitabnya terjemahan itu tiada. Itu mana kita mau konta balik kalau kita itu kita beli cakap yang kamu terjemahan itu silap pak Tidak silap. Atau kan kita beli katakan bahwa menurut itu hari Tuhan. Menurut Alkitab, bila itu hari Tuhan itu kan, kita tadi tanya balik itu ya.
panabalik, bila itu hari Tuhan, bila hari Tuhan. Tapi kalau ada juga yang dalam kasih kait dengan hari Tuhan, sebab hari kebangkitan Yesus yang hari ketiga itu pun Lord's Day, itulah Lord's Day. Jadi jarang ambil itu Wahyu yang 10 ayat 1 itu kan. Jadi itulah Lord's Day. That's why itulah kenapa kita berbakti pada, kita observe itu Sunday, hari pertama. Sebab bukan dia Sunday, bukan pasal dia Sunday atau dia hari pertama. Sebab dia hari kebangkitan. We observe the day, the resurrection day. Ya, tapi Itu dalam punya point. lah, ya ada yang klaim itu gereja, ada klaim begitu, tapi itu yang Jesus punya resurrection itu sendiri yang hari apa kan? Ada apa mana sebut dalam Bible? Yang itu adalah the Lord's Day. Kalau kita bilang kalau tetap maksud saya dia bilang dalam Bible tidak ada jawab, dia bilang tidak dalam Bible. Yesus makin pada kita Yesus hari kita hari Lord's Day. So tidak lagi ayat. Tidak juga. Jadi kalau bisa tidak apa-apa lah, misal hari Sabat kisah hari Sabat, hari apa tuh. Tapi kalau kita bilang gitu hari Sabat the Lord's Day, ada namanya unik. Ano ikat? So tanggal tersebut kan Yesus dia bilang akulah hari Sabat. Itu yang Wahyu 1 ayat 10. Bila dia bilang pada kali Tuhan aku dikuasai roh kan. So bila Yohanes bercakap pada kali Tuhan, bila besok? Ya, itu mau tanya. Bila itu Wahyu 1 ayat 10, itu merujuk pada hari apa? Bila besok hari ini. Kita balik pergi hari Sabat. Kita kembali pergi Alkitab, kan? Kita kembali pergi Alkitab. Jadi jawabannya di Matius 12 ayat 8. Matius 12 ayat 8 bilang 8 Matius 12 ayat 8. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kalau dalam Inggris, dalam KJV, King James bilang, for the Son of Man is Lord even of the Sabbath day. So dia kira dia lebih dekat. Which mean kalau kita ikut juga sola scriptura, and Apa yang the Lord's Day itu adalah Matius apa tadi itu? Jadi kalau ada orang mau guna ayat Wahyu 10 ayat 1 ayat 10, jadi untuk macam kita kira counter argument kita lah kan. Apa bila tu the Lord's Day, ataupun apa bukti kamu? So itu klaim orang Sunday is the Lord's Day. So apa bukti kamu dalam Alkitab itu Sunday is the Lord's Day? Tapi memang tidak dapat dibuktikan sebab tidak ada dalam Alkitab. Tapi kalau orang counter itu sama kita beri jawab Matius 12 ayat 14. Dan lagi ayat ini. Jadi dia dua ayat. Kalau lagi Markus 2:27 bersambian di sana sudah itu kan 27 dan 28. Markus 2 ayat 27 dia bilang, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Ayat 28 bilang, jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. So the Lord's Day ke sini ialah tetap Sabat. Hari Tuhan itu adalah hari Sabat dan bukan hari Ahad. Habis kalau English pun, kalau dalam King James pun dia bilang, ayat 28, Markus 2 ayat 28 dia bilang, therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Which mean itu bila dia translate pergi Latin, dia orang tahu dia itu church saja yang ada itu authority, ada kebenaran untuk baca. Jadi mungkin berlaku juga kira macam sedikit kejelepengan untuk justify itu the Lord's Day is the Sunday. Karena letak itu dalam bracket Sunday kan. Pada perlahan kalau itu historian kaji balik itu Bible commentary kaji balik itu Bible, kalau dalam tengok itu Greek manuscript tidak itu Sunday kali begitu kan. Ya kalau saya ingat kalau kita buka Dead Sea Scroll punya terjemahan pun kalau kita cari, tapi Dead Sea Scroll belum ada New Testament ya. Dia ada New Testament, Old Testament ya Dead Sea Scroll. Ada
Kalau macam New Testament itu tidak perlu yang tahun lama-lama sebelum Christ, sebab itu ada sudah tuh teknologi penulisan, ada sudah original manuscript Greek apa semua, itu masih wujud, Pak. Yang problem dengan Old Testament kan kita hanya bergantung pada itu Jew punya Bible. Ada orang punya apa bukan Septuagint apa? Bukan Septuagint, Pentateuch apa? Pentateuch. Enggak, itu Bible Apa panggil tuh Jews punya apa? Pentateuch. Jews panggil apa tuh? Torah lah. Torah itu semua, Pak. Kalau itu semua itu 5 buku sih. Itu yang Torah, guys. Torah Moses punya buku. Kalau yang semua tuh yang tulisan semua itu kitab para nabi sudah. Ada the whole collection lah, to Old Testament kan Jews punya collection juga kan. Oh, darah panggil apa tuh sih kabe? Itu ada nama dia itu collection semua tuh. Dharma lo termasuk itu apa termasuk itu semua gitu. Termasuk itu Torah, itu minor, major, prophet, itu king sama ada Solomon. Kan Pentateuch lah betul sayangnya. Bukan Pentateuch. Pentateuch yang masih sama. Jadi kalau Nah, so itu bila ada tuh Dead Sea Scroll baru kena kasih affirm lagi, Pak. Barang punya reliability. Sebab Dead Sea Scroll dia bilang itu kira bukan perterjemahan tapi itu dia punya kesahihan, Pak. Karena move back authenticity dia kena move back lagi dekat. Karena kalau historian lagi dekat dengan itu kejadian lagi tinggi authenticity dia enggak ada. Jadi itulah tuh ayat pakai apa lagi ayatnya? yang Lukas banyak ayatnya hari terang. Di sini jalan. Lukas tapi kalau sama saja betul yang dalam Matius darang punya catatan dalam buku masing-masing saja betul kan. Yang maksud saya itu pembahasan tadi dari Greek kan, kalau terjemahan sepuluh penulisan Greek yang awal itu kalau ada memang tidak tuh. Tapi terjemahan lain enak Macam juga tuh King James Version punya yang kita guna ini juga lah yang kita guna tuh Holy itu Trinity itu. Saya lupa sudah di mana dalam tuh tapi dia ada terang-terang tulis kamu percayalah itu Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pak. Tapi dalam original Greek manuscript tidak. Sebab itu terjemahan kasih tambah. Kenapa nih tengok singo yang tadi kan Wahyu 1 ayat 10 Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kan untuk ayat ke-8 ayat 8 ayat 8 ayat 10 oke ayat 11 tapi kalau pergi ayat 8 dia memang betul ada tulis aku adalah Alfa dan Omega firman Tuhan Allah tapi di ayat 11 lepas ayat 10 dia punya terjemahan lain tuh dari KJV ketika dalam bahasa Indonesia dia bilang apa yang ayat 11 nih katanya apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Tapi di KJV dia bilang say I am Alpha and Omega, the first and the last, and what thou seest write in a book and send it unto the seven churches which are in Asia dalam. Jadi maksudnya di sini kan ada dua terjemahan yang tidak included itu Alpha dan Omega, Pak. Jadi kalau kita ambil itu yang Bapak punya cakap tadi itu yang ayat 10 ada terjemahan yang include itu Sunday, Ahad kan. Jadi tidak mustahil berlaku. Tapi cara dia orang tuh kan dia orang tengok berapa banyak tuh manuscript based on that better. Lihat ada certain bila kami manuscript macam bila dia bacakan ada 2-3 ayat missing, Pak. Jadi ada translation dia orang fill up itu missing. Dia orang fill up itu Iya, tapi saya kan. jadi itulah jadi yang macam itu yang Wahyu 1 ayat 1 itu kan sama ada begitu itu case dia kusung dia fill up ataupun dia mau justify itu Sunday punya Bob, itu observable. Itu kita mau tackle juga pasal dorong boleh argue. tapi kalau ada dia orang dapat buktikan even bukan kan yang original manuscript tapi copy of a original manuscript yang from the first century ataupun dari first 100 years tu lah, the first second century ada manuscript itu Greek yang ada bracket Sunday
Itu kita mungkin boleh argue sudah di sana lah. Tapi lagi pun ada lagi, ada ada beberapa perkara ini yang di dalam, kalau kita tengok dalam kisah para rasul, eh, mereka berkumpul pada hari pertama untuk memecah-mecah roti. Dia bilang, itulah. Tapi orang pikir bahwa itu adalah hari Ahad pagi. Itu sebenarnya hari Sabat malam. Kalender Yahudi bermula pada Sabat malam. Satu poin dia, ada orang tertidur kan. Ada orang tertidur, yuk. Saat tanggal pukul 10 pagi, pukul 11 pagi kau tertidur kan. Itu juga lah dia punya lu dalam baik. Pada abad kedua, ramai ni early church pada sini. Siapa tulis kisah para rasul? Lukas. Tapi Lukas Gentile bukan. Dia Yunani. Dia historian ba din yun? Dia doktor. Dia tulis itu buku yang Sabah hari pertama tuh. Dia masih berdasarkan itu Jew punya pengiraan hari ya. Bukan Gentile. Ya, dia masih. Salah waktu itu ini Jews punya kiraan kalender ini kan masih lagi widely used lah. Ya, minggu itu. Jadi itu hari punya pengiraan hari pun masih digunakan, even though bukan Yahudi lah. Bukan. Darang pun ikut itu. Yang jarang ikut untuk kalender Yahudi itu yang perayaan Yahudi saja tuh kan. Jarang ikut juga. Cuma bila mau kebaktian hari Sabat, so ada satu kisah kan dalam perjanjian baru. Ada satu kisah yang dorang bilang bila lagi kamu datang sempat Sabat depan kok si Petrus kayak itu ya, karena jawab gitu. Jadi dorang tahu yang hari Sabat yang dorang mau pergi itu hari kemudian itu adalah hari Sabat. Walaupun Gentile nih, tuh Gentile pun sendiri tahu yang hari yang dorang berbakti itu hari Sabat. Dorang tahu juga. Jadi di hari yang selepas dia, besok dia itu adalah hari yang pertama. Dorang tahu juga. Maksudnya, Which mean yang dorang pikir hari pertama itu Sunday itu pemikiran zaman modern punya calculation sudah lah. Digunakan pemahaman modern untuk memahami, untuk ada boleh justify lagi itu hari pertama untuk hari Ahad. Begini itu kan, ramai itu pemimpin gereja waktu itu, dia orang menulis macam Ignatius Antioquia kan, dia menulis, dia menyebut orang Kristen hidup menurut hari Tuhan. Ini tulisan dia nih. Ini di abad pertama 110 tahun Masih kan. Dan abad kedua 200 tahun Masih juga masih lagi nih pemimpin sama di Alexandria atau di Antioquia, bila dia sebut hari Tuhan Lord's Friday. Kemudian beberapa tahun kemudian, bila perkembangan gereja itulah yang mengontrol kan. So ramai lah ini scholar dalam gereja ini mau kaji balik ini tulisan di orang si Ignatius ini. Bila si Ignatius bilang ini hari Tuhan, karena hari yang dia orang berhenti itu sekarang sudah hari Ahad. So dia orang tafsir lah tulisan si Ignatius itu mau merujuk hari Tuhan sebagai hari Ahad. Bila dia tafsir si Ignatius punya statement yang hari Tuhan itu sebagai hari Ahad, yang di Wahyu 1 ayat 10 pun dia orang tafsir hari Ahad. Hai, ini kira pemahaman atas tafsiran ini. Dia orang baca Wahyu, orang baca tulisan di Zeus lah harus. Ada hari Tuhan, Ini sama ini. Tadi benda yang sama. Ini sama. Jadi apa sih ngasih jelas pasal hari Tuhan? Hari Ahad. Ini hari Ahad. Gitu beta kan. Jadi dalam punya konklusi ini hari Ahad. Tapi itulah kenapa kepentingan dia sola scriptura. Kau tidak pakai sumber lain, kau pakai Bible untuk interpret Bible. The only way untuk interpret itu Wahyu 1 ayat 10 ialah Matius 8 ayat 12. Matius berapa itu? Matius 12 kayak itu Pak. 12. Matius 12 ayat 8. Itu ya. Dan itu yang kita mau rujuk betul. Nah, kalau kita yang mau mempertahankan kita punya itu poin kita, itu kita punya
kita punya counter di orang punya persoalan. Penjelasan kita. Penjelasan kita. Penjelasan kita kepada hari Tuhan adalah apa yang ditulis oleh Marco, but still it's sola scriptura sebab kita ribet Alkitab. Itu kita tidak guna Ellen G. White macam yang dia orang klaim. Kita sebenarnya sahabat pasaran Ellen G. White. Nah, ini kalau kau bilang kan dia orang klaim kamu ikut sahabat sebab Ellen G. White. Dari Ellen G. Tidak dalam tulisannya kita. Oke sudah. Sekarang yang kedua, ini pun jadi saya sendiri pun tidak. Jadi selesai sudah ini kan. Itu saya lagi pemahaman kita penjelasannya. Ya, kalau ada soalan lagi biarlah diorang antar surat soalan. Taruh di komen. Di komen tinggal kalau ada tak. Robot video lah Pak. Kita harus kasih terima. Juga kalau ada Ini kan kau taruh di sana apa baru. kalau ada mau tanya dia bilang Allah. Oke, ini yang saya mau tahu nih betul nih. Aku melihat bahwa mana tuh ayat ke berapa? 9. Wahyu 6 dah. Wahyu 6 ayat 9. Oke, ketika anak domba itu ayat 9 dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa, ini kita map ipoena jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ya saya dulu saya punya pemahaman kalau ini adalah nanti kamu audio balik lah saya punya pemahaman. Ini sebab jadi yang mustahil bagi Tuhan bahkan. Jadi sebab kalau kita lihat di sini aku melihat ada dua lah kemungkinan, satu penglihatan, satu lagi mungkin literal lah, mungkin harafiah lah orang bilang kan. Tapi tidak mustahil kayak itu kalau orang yang sudah mati ini kan, yang dibunuh oleh maksudnya mati syahid ini kan. Jadi waktu ini kan dorong karena kasih bangkit sekejap bukan waktu kebangkitan Yesus kah? Ya, bukan. Pasal Dia bukan waktu itu kan. pasal ini Yohanes punya Sebab nanti dulu. Sebab dia bilang di sini dan mereka berseru dengan suara nyaring katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, kayak bilang kan. Jadi ayat yang ke-11 dia bilang dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Jadi saya punya pemahaman bukan waktu kebangkitan Yesus kak. Cari buku nih. Ini kita punya dokter nih. bukan aduk ini. Dokter. Bukan ini kayak darah pakai tok itu. Ini kan Ini pemahaman saya, tapi tinggal di bapak punya. Benar, kita baca betul-betul tuh ayat. Dia punya konteks. Dia punya konteks. The whole text itu kena baca. Ya kena baca semua. Semua. Sebab kalau ikut persoalan di sini itu kan seolah-olah macam ada jiwa yang ada jiwa yang baka bah. Masalah di sini orang ambil ini ayat sebagai mengatakan bahwa apabila orang mati, dia orang pergi surga. Ya tuh. Jadi di mana itu mengatakan diambil ini ayat kan? Ini ayat. Tapi saya pula pemahaman saya ialah bukan yang ini dibangkitkan sekejap kau waktu Yesus bangkit. Bukan kayak bukan. Pasal ya coba jelas tuh. Dari mana ayat itu kita itu? Dari ayat ke-6. Ke-6. Sampai ayat ke-6 ayat 9. Itu permulaan. Tapi kalau kita lihat ini kuda yang berapa sudah nih? Kuda yang bernama maut. Ayat yang ke-8 lah dia start. Coba. Harus kita ingat Matius 6 adalah sebenarnya mengenai meterai yang Yohanes nampak dalam kair dia. Oke. So ini meterai ini menggambarkan nasib gereja selepas Yohanes. Oke. Jadi menggambarkan nasib sejarah gereja selepas Yohanes. Jadi setiap meterai yang dibuka dari awal lagi. Jadi bila pergi 9 ini dan ketika anak domba itu kita mulai dari 9 kan. Ketika anak domba itu pasal tidak ada orang yang boleh buka itu meterai. Lalu si Yohanes pun menangis. Pemacamlah nasib gereja Kristen ini. Kalau tidak orang yang boleh buka ini meterai. Tetapi akhirnya anak domba yang layak membuka meterai itu. Jadi
Ada beberapa materai dari materai 1, 2, 3, 4, 5. Dan materai yang kelima. Di dalam sejarah ini, peringkat sejarah Kristen yang kelima ini kan. Dari peringkat 1 ialah zaman rasul-rasul kan. Zaman peringkat kedua, ketiga, apa? Kalau kita bahasa yang Jawa. Dan ketika anak domba itu membuka materai kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Waktu suci Yohanes ini melihat ini, belum lagi begitu ramai yang kena bunuh oleh karena firman. Kan? Kita percaya bahwa dan mereka berseru dengan suara nyaring. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Seolah-olah darah orang kudus di bawah mesbah di surga itu bercakap-cakap bah. Kan? Tapi sebelum itu isu ialah, nah kan ini di surga bah, ini orang mati terus di surga. Oh, itu penglihatan di surga. Orang bilang, orang bilang, ini bila orang mati, dia punya, inilah guna poin dia untuk bilang, mati pergi surga. Kebakaan jiwa. Adakah logik, bila dia pergi surga, dia menangis di bawah mesbah? Tidak ada logik. Tidak logik. Tidak logik. Pasal kalau dia pergi surga, patut dia hidup Dia happy. lah kan. Tapi dia di bawah mesbah menangis. Bilalah kau balas kami. Berarti dia masih hidup. Dia masih menderita. So, pastinya apa yang Yohanes lihat itu adalah keadaan orang kudus yang menderita di bumi yang masih siksa, masih hidup. Orang kudus yang masih hidup. Jadi kira dia itu bukan juga bilang penglihatan, tapi penglihatan yang harafiah lah. Itu dia apa yang berlaku. Dia punya vision in the future, betul, yang sama orang kudus, orang Kristen yang ini dia oke. Bercakap kita lah, orang kita ini kan. Dia Yohanes waktu itu, dia punya pandangan, penglihatan dia adalah orang-orang yang terkisah waktu itu. Tapi itu melambangkan kita juga. Di akhir zaman. nampak ini kayak orang lebih tahun 90 AD lah kan, 90 tahun 90. Ya. Apa yang dia nampak ini beberapa tahun kemudian. Dan kita mentafsir peristiwa ini sebagai berlaku pada zaman kegelapan. Banyak orang-orang disiksa oleh gereja kan. Salah satunya ialah Spanish Inquisition. Inilah yang paling teruk lah, berapa ratus ribu orang Kristen kena bunuh oleh gereja. Martin Luther, kan, John Calvin, John Huss, that is just Arajarilah Kristensi. orang-orang inilah yang dimaksudkan di sini, yang berapa lama lagi lah kami. Jadi ini dia punya profesi dari dia. Yang apa Tuhan akan terjadi. Itu reformation itu lah yang dia punya, itu lah yang kira macam kena penuh sudah nubuatan untuk profesi kan. Ya deh, so maksudnya ini sekarang. Ini ayat, dia memang merujuk kepada sesuatu yang harafiah juga. Bukan juga bilang satu penglihatan. Ya, pegala terjadi dalam sejarah, tapi dalam masa yang sama, dia boleh jadi peringatan kepada umat Tuhannya sekarang. Apa yang dikatakan oleh Yohanes ini sebenarnya sudah berlaku. Dan itu berlaku di bumi. Jadi, sekarang ini, itu ayat sendiri kan, kalau Bapak pakai apa tadi tuh? Pakai Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, coba kita tengok terjemahan lain lah. Kita ambil kitab mana? Bersih Borneo. Oke, kalau kita tengok Bersih Borneo, ayat 9, Wahyu 6 ayat 9. Kemudian anak domba itu memecahkan materai kelima. Di bawah mazbah aku melihat roh-roh orang yang telah dibunuh karena firman Allah dan karena kesaksian yang dipegang mereka dengan setia. Di sini digunakan roh-roh orang. Yang sabda bilang dibunuh lagi, Pak. Sudah mati. Nah, itu poin dia. Poin dia ialah di bawah mazbah aku melihat roh-roh orang yang telah dibunuh karena firman Allah. Oke, kalau tengok dalam terjemahan, kalau dalam Kejadian kan, habis ini penting nih, yang waktu penciptaan kan, dia bilang sini,
Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam. Sekarang kita mau tahu bah, yang roh dia jawab itu, pasal dalam terjemahan ini, saya bilang jiwa. Ini bilang roh, Inggris bilang apa? Soul kan? Soul. Oke. Ketika itulah ini ayat ke-7 Kejadian 2, dia bilang di sini, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kita tengok terjemahan KJV bilang apa? Soul. And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living soul. So dia guna soul. Jadi harafiah lah. So saya mau cakap beginilah. Berarti si Yohanes maksud di bawah mezbah itu yang dia nampak ni Yesus di surga benih kan? Ya, Yesus kan dia nampak lah. Jadi maksud dia tuh yang di bawah itu kita di bumi. kan mesbah itu adalah penyembahan gereja. Jadi yang terseksa itu adalah terseksa karena gereja. Di bawah dia Oh, korban. jadi itu dia diseksa oleh gereja. Kan? Dia bilang begitu. Jadi Bukan enggak? diseksa karena firman. Disusai ke dalam tapi dia bilang di bawah mesbah itu bumi. Di bawah mesbah itu kan mesbah itu adalah Altar penyembahan kepada Allah. Tapi itu boleh kepada sendiri. juga dia boleh juga kalau mau cakap fulfillment of the prophecy kan. Jadi itu altar itu tuh gereja dan di bawah dia itu orang yang diseksa. Boleh juga sebagai orang bilang sebagai ilustrasi yang pre-reformation dark ages, orang yang kena siksa oleh gereja sebab dia orang mau menyebarkan firman Tuhan juga. So, kan itu church saja yang boleh bagi tahu. Tapi and then church boleh alter apa pemahaman itu Bible. Kalau kita mau memahami ini mesbah ini kan, kalau di dalam sanctuary ini, di dalam bait suci lebih dulu bahkan sanctuary ini itu mesbah korban tuh bila diorang sembelih itu kambing, darah itu kambing dicurahkan di mesbah ya. Itu melambangkan tempat korban, pengorbanan, tempat darah korban dicurahkan kan. Dan bila dia berbicara tentang jiwa-jiwa di bawah mesbah ini melambangkan darah martir, darah orang-orang yang mati syahid ini yang telah dicurahkan karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Begitu yang saya mau maksud. Jadi dengan kata lain, nyawa mereka berseru kepada Tuhan untuk keadilan sama seperti darah Habil kan yang berseru dari tanah. Mana ada darah lagi berseru dari tanah? Oh, ini yang Allah. Semua itu adalah metafor, tears. Ya, atau enggak bukan sesuatu yang macam literal. Saya ingat saya beli cara begini juga lah. Kalau kita belajar literasi si Yohanes kan, kalau kita baca dia punya buku pun Yohanes kan, kalau kita tengok dia punya literasi pun dia banyak pakai kiasan bah. Tapi kiasan dalam arti kata yang menerangkan sesuatu makna, tapi hanya kita yang boleh paham. Begitu. Maksudnya supaya kita paham apa yang dia maksud. Begitu. Pasal dia macam banyak dia ikut Yesus punya style juga Benny. Lagi satu kan bila kalau kita tengok betul-betul cara Yohanes menulis, banyak istilah lambang dia guna dari perjanjian lama. Ya kan, mesbah dari perjanjian lama. Jadi untuk kita memahami apa itu maksud mesbah, kita harus kembali pergi mesbah perjanjian lama di mana korban di darah kambing yang dicurahkan itu, darah itu dipercikan di mesbah kan. Jadi di sini di dalam penglihatan darah orang kudus itu di bawah itu mesbah, berarti mereka dikorbankan karena firman Tuhan. Betul itu. Sama satu lagi saya mau tambah di mana yang Yohanes bilang tidak lagi laut, dia bilang tuh Wahyu karena itu lain topik sudah lain ya enggak.
saya mau bawa itu penggunaan literasi dia, itu dia punya ayat dia. Habis kalau kita ambil sana, di surga tidak, Yohanes bilang satu kan, di surga tidak laut, dia bilang. Tapi dia mention laut. Tapi dia mention dia ada apa itu Pak? Yang mana tuh? Dia lebih kurang begini, dia bilang dia mengharapkan surga yang tidak lagi laut, guys. Tadi Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Tengok ini maksudnya kan, tengok dia punya bahasa Pak. Kalau kita mau ambil tuh mezbah dengan jiwa-jiwa kan, kita tengok bahasa dia di sini, ayat 21 kayak itu. Dia bilang, dia kan Pak, ini macam kota dari emas, dia bilang nih. 21 ayat 1. Oh, Wahyu 21 ayat 1. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat, saya baca Wahyu 21 ayat 1. Bahasa Indonesia dia bilang, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ini yang pernah Anda tanyakan, takkan di surga tidak laut, takkan di bumi baru tidak laut, yang sekarang inilah. Tapi kalau ikut gaya bangsa di sini, yang pernah saya dengar Bapak pernah cakap dulu, itu yang laut yang memisahkan dia dari Pulau Patmos dengan tanah besar, Rom kan? Ini itu kayak bahasa dia. Kalau kita tengok dia di Pulau Patmos, bahkan dia di ketua Kristen di seluruh Asia Minor kan. So dia punya kerinduan itu adalah bersama dengan umat Kristen kan. Jadi dia punya pusat penanggilan di Efesus. Jadi dia menulis dia punya longing, dia punya kerinduan itu bersama dengan dia punya umat tuh yang ditinggalkan karena laut Aegean yang memisahkan tanah besar Asia dengan laut di atas Patmos. Itu lautlah yang memisahkan. Jadi dia nongkak itu laut adalah pemisahan antara dia dengan umat. Jadi umat itu umat itu bila dia teringat Yohanes yang terpisah dari diorang, jadi diorang pun nampak itu laut Aegean. Terus dia tulis di surga nanti laut tidak ada lagi. Itu ya bahasa pertiaan mukjizat yang tidak sudah perpisahan, yang memisahkan tidak sudah. Jadi itu gaya bahasa dia. Kita tidak boleh literal apa dia cakap, sebab dia ada maksud, kita kena kaji dulu Yohanes punya gaya bahasa dan penulisan dia yang lain, itu memahami apa maksud sebenarnya, apa yang coba disampaikan begitu loh. Oh ya, begitulah. Saya ingat itu bukan juga bilang susah mau jelas kan ya, tapi kalau kita sebagai kita jujur mau belajar, Layman ada susah sikit lah, so layman dia itu akan ajar itu yang benar Pak. Jadi usaha untuk mau buka balik 4-5 buku satu kali mau belajar 1-2 ayat kalau layman. tapi kalau soal curang ada masalah. Tuh, kalau Bible interpret Bible kan, Masalah. Maksudnya kan kau buka Yohanes Wahyu, terus 1 Yohanes kau buka lagi Kejadian. Orang layman tidak ada luxury buat. Kan lah mandian baki pastor kan berapa puluh tahun dia pastor kan mandian baki kita tuh kan. Bila dia pergi menginjil orang bersalin ya, terus dia bilang dalam dusun ambai so narahat tulis surga. Tidak masalah bagi orang dusun yang sangat sakit semua pasal dia orang tidak pernah nampak laut. ya putus juga. Jadi terpakai juga kepada yang di bukit. Jadi kalau di surga tidak ada laut sebagainya pun tidak masalah. Kalau kita orang di Tababuan di sana sungai pesan kita tidak ada laut di sini dia bilang kan. Lagipun kalau kau boleh pikir begini lah, let's say lah kan, kalau ini adalah rhetorical saja. Kalau ada satu bukit lah, satu gunung, dia decide si Yohanes, dia decide dia punya jemaat. Jadi itu yang kasih bisa di orang dua. Jadi kemungkinan dia akan tulis tiada lagi gunung surga. Tahu? Kalau kau baca, kalau begitu tidak gunung, kan di surga nanti di bumi baru. Tapi Ya, poinnya begitu. actually dia expressing pressure. Tapi kalau bila dia ekspresif, dia punya penulisan si Yohanes sih. Tapi yang kalau sebenarnya kalau kita kaji betul-betul kan, si Yohanes ini bila dia menulis ini kitab Wahyu, ini
lain fokus kita kalau kita belajar Wahyu 1. Yohanes bila dia menulis ini kitab Wahyu, dia punya tata bahasa ini tidak tersusun dan dia buka dia tanya, dia buka dia tiada pasal dia satu orang, tiada pembantu, dia ada rujukan pun dia scholar terpelajar juga, dia scholar kios. Untuk melihat perbedaan dia, kita baca itu saja kita Injil Yohanes. Dia punya tata bahasa indah kan, nanti tata bahasa ini. Lalu kita tahu bahasa Greek tuh, dia punya bahasa Greek pun cantik kan. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes pun cantik dia punya balahan. Bila kita baca Wahyu, seolah-olah penulisnya tidak sama. Ya, betul. Itulah kenapa awal-awal canon New Testament, Wahyu sama James tidak kena masuk. Betul. Sebab Wahyu dia lisan dia masih anggap dia lebar. Dia bukan lain orang, bukan sekadar orang, tapi dia anggap dia macam kesiwa. Sebab sebab ada beribu juta mata keluar sana keluar sini dia lah. Malaikat 10 beribu mata dia lah. Orang baca, malaikat 10 ada beribu mata, kan depan bilang kan. Jadi keluarlah binatang dengan 10 tanduk. Tidak orang dulu baca kan? Apa ini itulah. Jadi begitu lama baru dia jadi canon dalam. Jadi itulah. Mungkin ialah dia satu orang dari Pulau Patmos kan. Tidak ada editor. Dia hantam terang. Feeling sudah itu feeling. Itulah dia tulis lautan, dia tulis itulah perasaannya. Nanti belakang lautan macam juga kan ada beta kan tulis saja ikut pilih biar Roh Kudus yang hidup. Macam kita kan kalau kita macam tension kan kita mau pikir kongres mau healing bahkan mau healing. Yohanes pun mau healing juga. Jadi apa yang mau healing? Dia ingat surga saja. Jadi ada ini pohon di kiri kanan 12 buah tiap tahun. Daunnya adalah penyembuhan bangsa-bangsa. Untuk menyembuhkan sama juga. Jadi kalau orang pikir untuk menyembuhkan masih ada penyakit di surga kan. Jadi inilah saat ini. Dia ini kan kita selalu berbicara tentang mari pergi healing dulu. Gitu. Yohanes pun healing of the nation kan. Misal si Yohanes di Pulau Patmos karena Yahudi, Rom, Yunani ini bermusuhan saja. Bangsa-bangsa yang bermusuhan kan. Jadi Yohanes rindu supaya bangsa-bangsa ini ada healing kan. Boleh kalau di surrender. Ya betul, tinggal ada. Kalau kita balik tadi kan. Kalau tuh ayat Wahyu 6 kan, ayat 9, 10, 11 kan. Itu 11 sendiri pun kalau kita ignore nih yang ayat ke-11 pun kan sebenarnya ini ayat 11 kan. Dia sudah menjelaskan juga apa ini yang di atas nih. Kalau tinggal ayat 11 saya bilang Wahyu 6 ayat 11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Kalau kita percayakan kematian itu adalah istirahat. Jadi ini pun kita di sini dia sudah cakap apa? Berterang mati sahih kan. So dia beristirahat. Jadi maksud dia ini yang tadi roh itulah roh jiwa di sini betul lah. Kalau kita mau abaikan ini ayat 11 kan, kita ambil 9 saja. Kena jelas juga yang ini aku beristirahat. Jadi tangan di surga mau beristirahat lagi. Kan di surga memang istirahat sudah apa? Karena pada mau suruh tunggu. Bismillah itu orang sudah mati. Bila tidak bangkit pergi surga juga kan. Well, kau boleh explain begini. Maksudnya dia menunjukkan itu ayat. Kalau kita percaya mati adalah istirahat. Jadi kita boleh cakap kalau kau mati kau tidak terus pergi surga. Tapi kau sedang istirahat dalam konteks si Yohanes adalah dikubur menunggu sudah sampai kedatangan Yesus. Ini kan sokong Bible kan. Maksudnya untuk 1-2 ayat kau mau interpret. Kau kena interpret the whole text. Kau baca semua. Tidak boleh guna the whole 1-2 untuk oleh petik-petik ini. Jadi kalau macam saya tadi itu kan, kalau ada yang tanya macam saya, dia punya pemahaman macam saya tadi itu, waktu kebangkitan Yesus, itu salah sudah. Jadi berarti sekarang saya tahu sudah,
Bukan, pokoknya bukan. Maksudnya ini yang kita dengar tadi lah. Jadi kalau mau explain untuk mabok, kita kena baca the whole thing. Kita kena understand apa maksud Yohanes, apa 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 pemikiran si Yohanes. Apa dia punya apa sebenarnya Ini kan kalau kita mau belajar Alkitab, kita mesti mau belajar mau mengenali juga penulis segala. macam juga kita mau kenal ingat si Lukas, si Matius kan, pengen Kayak sana juga ya, ini beli penutup lah kita bincangin ya. Ini beli penutup lah. Macam si Joshua kan. Dengan kalau kita tengok Joshua, kita hari ini kan kita punya sekolah tobat kan Joshua. Ulangan dengan Joshua. Ulangan lah. Ulangan gitu atau bilangan. Ada Joshua tulis kan kitab dia sambung si Musa punya kitab. Ada kan dia sambung kan. Joshua dia tulis kitab Joshua, tapi Joshua sendiri dia ada sambung kitab sebab dia dalam ulangan kan. dia dalam latihan si itu kan Ada hubungan murid dengan dia, jadi dia carry on saja si Musa punya. That's why itulah macam personally lah kalau saya kan si Joshua ni kan, kau susah mau tengok dia as someone figure, satu figure yang macam si Musa lah. So kalau kau tengok si Musa punya storyline kan, dia ada tuh backstory dia, so dia kena buang, bagaimana dia bunuh tuh pengawal, terus dia lari 40 tahun story lari. Kau napang, kau invest, kau kenal dia wah. Jadi macam mana dia seorang yang penakut, tapi Tuhan bilang kau pergi sejak baru banyak alasan dia bagi bilang kau pergi saja, kau tidak boleh bercakap. Saya bagi kau Harun, kau tidak kau masih takut tidak pandai mau kasih bukti, saya bagi kau tongkat boleh tukar pergi ular, dia bilang. Tapi dia masih lagi bagi, tapi kau masih nampak dia sebagai seorang yang penakut bah, dari penakut terus dia jadi yang pemimpin. Tapi si Joshua ni terus the book of Joshua kan. Jadi tapi bila kau sudah baca juga yang macam ulangan, kau tahu yang dia sebelum sudah dari awal lagi memang dilatih, sudah dipilih untuk menggantikan si Musa. Itulah saya poin. Bayangkanlah si Joshua pun dia kena train oleh Saul untuk tulis satu buku. Jadi apa lagi kita pun kalau sebaik-baiknya mau kenal dulu penulis, supaya kita tahu apa maksud orang yang mau sampaikan. So kalau ikut dua soalan kita tadi itu, saya ingat Wahyu tidak susah mau belajar itu kalau paham punya. Kalau ini penambahan cuma yang ya bagi saya lah yang kenapa ini Wahyu macam ada susah sikit, sebab terlampau ada pengaruh yang kena sensational ni Wahyu. Notre Dame kan kita outside the Bible dulu sekejap, kita kan kalau kita dengan ini entertainment dengan people lah, bukan juga obses lah, tapi kita like the idea of apocalypse bah. Nostradamus lah. That's why orang suka Nostradamus, orang suka tengok cerita zombie, cerita itu Terminator kan. Kita mau tengok airan. Jadi and then bila tengok juga COVID, mana kita punya pelikan time COVID, kita terasa juga tempias apocalypse konun yang kusong tu benar. Jadi bila orang baca Wahyu Revelation dan inilah dengan idea duniawi apocalypse, kau interpret itu Wahyu lah. Biasa Ayat ini dia katawa, itu ayat 8 tadi dia cakap ada ya kelaparan dan sampar. that's why ada yang percaya rapture, percaya yang roh di malaikat turun kasih mati satu-satu orang. Dan problem dia dengan orang yang apocalypse itu, dia orang salah tafsir dia maksud apocalypse. Pasal apocalypse arti dia revelation. Bukan end of the world. Tapi ini orang yang saya sini bila saya apocalypse as itu is the end of the world. Begitu lebih tu evolusi perkataan tu kan. Macam juga banyak perkataan Inggeris yang kalau kau trace back dia punya original kan, bukan yang di original lah masih biar bang gedong lah. Jadi tapi that's the thing, bila orang interpret
maksudnya kan, kita kalau mau belajar itu wahyu, adalah lebih baik jangan dulu kita ada tuh mentality yang it's the end of the world ini buku wahyu. Wahyu bukan. Actually dia tidak Janganlah kita terlalu obses dengan akhir zaman. akhir zaman yang anam ini, literal figure yang tinggo tangan kau, tinggo dahi kau tidak deh, terus buang kau bikin itu dalam Sehingga dari itu pola pun kan. Ya ada penjelasan lain juga. Kan kita buat tanam, nanti kita bikin. itulah makanya kan itu wahyu, just that kita kasih kusung saja tuh pemikiran semua, and then kita belajar from the zero dulu, baru kita boleh paham, Based on religious. Bela. baru kita boleh paham apa sebenarnya maksud itu wahyu. Sebelum kita tengok dulu berapa banyak telah teori di Maksud dia kalau kita tengok tadi itu kan berarti jiwa-jiwa yang di bawah Mezubat Bud sebenarnya bukan merujuk kepada akhir zaman. Itu Allah. bakal dari mula ini intervensi kita biarpun kita sudah tahu apa maksud kita wahyu kan. Dia bilang inilah wahyu Yesus Kristus. This is the revelation of Jesus Christ will. So dari wahyu 1 sampai wahyu 2 semua itu adalah mau reveal Jesus Christ to his demi 7 Yohanes yang ini kurniakan alat badannya supaya ditunjukkan kepada hambanya kan apa yang harus terjadi dan oleh malaikat yang diutusnya yang telah Yesus kasih sama itu malaikat kasih sama si Yohanes. Revelation of Jesus Christ. Itulah masalah King James Version dulu. Revelation of Saint John, dia bilang. Kalau dia ada darang masih pakai itu yang saint punya. Itu maksudnya Peter pun Saint Peter. According to kan si John punya revelation nih. Punya Jesus Christ revelation. The whole tuh bukan satu Maksudnya kan itu Jesus punya revelation untuk si John, bukan si John punya revelation kan. si John yang kasih sampai. Enam lah kau punya cakap tadi so kau punya maksud tadi itu ini wahyu adalah revelation daripada Yesus untuk si John. So kita belajar dari sudut pandang dari perspektif Yesus tapi melalui cara pemahaman si John, melalui cara penulisan dia. Betul? Sehingga si John pun, si Yohanes pun dia struggle macam mana mau describe itu dia kata apa? Itu sebab bila dia tulis kan, bila dia nampak dia tulis, dia tahu sudah masalah itu reader. Ya, problem itu reader dia. Pasal the first reader ini yang 7 sidang itu, yang di SMA Rafaria. Ini yang the first reader dia ini. Dan dia tahu nih first reader ini adalah Old Testament student semua. Ya, betul. Betul. Nah, jadi bila dia tulis itu Revelation, dia guna hampir 80% dia punya lambang itu dari Old Testament. Ternyata lama. Dari kitab Yahudi lah. Tanah ancient serpent. Gitu. Tadi, bila dia berbicara tentang dragon ini, terus tuh itu reader ini, dragon. Dia bilang, siapa nih? Dragon nih. Terus dia sebut the ancient serpent. Di mana serpent? Terus pergi reveal dari kejadian punya itu ya kayak turba. Jadi the ancient serpent is Satan. So the dragon must be Satan. Itu. Sana saya mau paham. Itu mana-mana. Itu juga. Mepti sih di luar sana ada juga yang saya dapat yang cara pemahaman derang si Yohanes punya tulisan kan. Jadi dia sangat jauh dari, memang terlampau jauh lah, adalah beberapa penulis-penulis kan. Tapi macam tadilah Bapak bilang, sebaik-baiknya kita kalau mau paham wahyu, tadilah jangan terlampau pergi akhir zaman punya lah. Yesus. Itulah masalah itu yang tuh perkabaran 3 malaikat itu paling penting. Itu yang kalau itu lalu salah orang tuh sekarang itu bila dia lama lagi Kak dunia ini akan berakhir. Terus dia ingat di wahyu lah yang boleh kasih jawab persoalan begitu. Salah. So bila sudah dia fix sudah yang hujung dunia dia pergi wahyu susah lah dia itu dapat lah itu wahyu pun kena cerita juga kan yang bahwa
di sana gitu yang apa pergi belakang gunung biarlah nih batu jatuh ke atas kami sana. Jadi as if itu yang tidak kena selamat Tuhan itulah penghujung derang loh. Jadi the whole story kan itu cerita derang yang memang akhir tuh si Nabi Yesaya itu. Nabi Yesaya dan pada hari Tuhan itu on the Lord's Day, Amos pun berbicara pada the Lord's Day kan. The Lord's Day dari saat Yesus datang kan. So, tidak ada orang yang terjumpa sama dia. Jadi orang yang bersedia inilah Tuhan yang kami nanti-nantikan. Orang yang tidak bersedia pergi gunung. Oh gunung, dimpa kami tidak tahan nampak ini dia bilang. Tapi itu cuma kiasan saja. Pasal mana lagi dia cakap sama gunung? Tapi sudah, maksudnya itu wahyu itu kan mungkin dari awal lagi interpretation dia yang Akhir zaman. memang manusia ada obsession dengan Tapi kalau orang ada romanticize dengan kita ada sensationalize dengan ini ada pak end of time. nah lagi putih oke ini selesai ini penutup pak. Oke untuk Bro kalau udah penutup nih untuk ini yang last sudah punya penutup untuk ada ini penutup untuk yang mau dengar kita lah. Kalau orang mau dengar kita, Wahyu kalau sebetulnya dia mau kasih kenal siapa Yesus, Pak. Sebab dalam Wahyu dia ada cakap, aku adalah Alfa dan Omega. Di Yesaya pun dia ada cakap, beginilah firman Tuhan, akulah terdahulu dan akulah terkemudian. Jadi fokus kita kepada Yesus. Wahyu fokus kita kepada Yesus. Sebab Yesus yang di Wahyu itu adalah Tuhan yang sama yang disebut di dalam Yesaya.